Mereka di Indonesia tuh aneh sekali. Masa mereka bilang mereka itu berbeda-beda tapi tetap satu? Jelas mereka ada banyak suku, budaya, dan bahasa. Tapi mereka tetap berkeras kalau mereka itu satu. Benar-benar tidak masuk akal. Coba lihat klip video ini. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saudara lihat, jelas ada 3 Indonesia. Tapi apa mereka bilang berikut? Indonesia itu satu. Benar-benar aneh. Jelas-jelas mereka bilang, Kami Indonesia. artinya kan Indonesia itu banyak. Tapi mereka tetap keras bilang, logika mereka benar-benar tidak masuk akal. Saudara lihat, siapa yang tidak masuk akal di sini sebenarnya sudah jelas. Orang-orang seperti ini sering bilang bahwa Allahnya orang Kristen itu ada 3. Padahal dijamin tidak ada satupun orang Kristen yang pernah bilang, kami punya 3 Allah. Allah sang pencipta dan penguasa alam semesta itu sudah pasti esa. Karena alam semestanya itu cuma satu. Contoh di Indonesia ada 416 bupati. Kenapa 416? Karena ada 416 kabupaten. Terus di Indonesia ada 34 gubernur. Kenapa 34? Karena ada 34 provinsi. Dan di Indonesia hanya ada 1 presiden. Kenapa? Karena negara Indonesia itu hanya 1. 3 presiden kan berarti 3 negara. Nah, alam semesta ini kan hanya 1. Sudah pasti Tuhan semesta alam ini juga pasti hanya ada 1. Allah kita yang perkasa. Yes, kekristenan hanya punya Allah yang esa. Allah yang ketika penciptaan berfirman, Baiklah kita menjadikan. kita? Ya, kita. Allah yang esa itu ternyata punya lebih dari 1 oknum. Inilah yang kami Kristen yakini dan akui. Allah kami itu esa terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 Allah? No. 3 oknum kealahan? Yes. Loh, apa bedanya 3 Allah dengan 3 oknum kealahan? Besar banget perbedaannya. 3 Indonesia dengan 3 orang Indonesia itu bedanya langit dan bumi. 3 tahta dengan 3 oknum di 1 tahta itu jelas beda banget. Nah, tadi sudah disinggung, esa dari kata ehad itu artinya kesatuan. Benar, di dalam Alkitab kata satu itu tidak selalu berarti angka, tapi bisa juga kesatuan. Contoh dalam Kejadian 2 ayat 24. Suami istri, 2 orang menjadi ehad dalam perkawinan. Dan sebagai warga Indonesia, kita ini gampang sekali mau paham ini konsep kesatuan. Jangankan 2 atau 3, orang Indonesia itu ada 270 juta lebih. Punya banyak sekali suku dan budaya. Tapi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow, keren. Saya Indonesia, Anda Indonesia, dia Indonesia, dan Indonesia itu satu. Kata Allah sendiri aslinya adalah Elohim, dan itu berbentuk jamak. Seperti kata trio, kuartet, dan seterusnya. Contoh ada satu grup trio, kita namakan saja Adriel. Nah, biasa kalau orang lihat personilnya, mereka bilang, oh itu Hengki Adriel. Wah, itu Jimmy Adriel. Itu Eric Adriel. Apakah itu berarti ada 3 Adriel? No, Adriel hanya 1, tapi jelas anggotanya ada 3. Demikian juga ketika di dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan Bapa itu Allah dan Yesus itu Allah, apakah itu berarti ada 2 Tuhan semesta alam? Bapa menguasai alam semesta A dan Yesus menguasai alam semesta B? No. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Mereka adalah Allah yang esa, pencipta dan penguasa satu alam semesta yang sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu dalam kealahan. Mereka adalah Sang Allah pencipta. Karakter mereka, misi mereka sama. Yes, mereka adalah kesatuan tak terpisahkan. Allah kita yang esa, 3 oknum yang satu. Tritunggal. Yes, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah. Mereka bukan 3 Allah dengan 3 wilayah kekuasaan berbeda, tapi mereka adalah Allah yang esa, pencipta dan penguasa satu alam semesta yang sama. Dalam misi penebusan manusia, peran 3 oknum kealahan ini nyata. Bapa yang mempunyai pekerjaan, Yesus yang melaksanakan dengan rela menjadi manusia melalui kuasa Roh Kudus. Dalam misi penginjilan, peran ketiganya juga terhubung dengan nyata. Bapa mengutus dan memberi kesaksian tentang Yesus, dan Bapa memuliakan Yesus. Ketika Yesus di bumi, ia pun selalu menyaksikan tentang Bapa dan memuliakan Bapa. Ketika misinya di dunia ini selesai, Yesus meneruskan pekerjaan itu kepada Roh Kudus. Ia mengutus dan memberi kesaksian tentang Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, ia pun bersaksi tentang Yesus. Ada yang bilang, tapi Roh Kudus kan memang dari dulu sudah ada di hati kita. Terus apa maksudnya Roh Kudus diutus untuk kita? Benar, di hati kita ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita, menuntun kita untuk membedakan benar dan salah, baik dan jahat. Tapi peran Roh Kudus bukan hanya itu saja. Dengan kuasa Roh Kudus, tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat bisa dinyatakan. Silakan saudara baca Kisah pasal 2.
Ketika para rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka pun melakukan banyak mujizat yang dahsyat. Benar, adanya Bapa dan Yesus di dalam kita diwujudkan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Inilah yang Tuhan Yesus janjikan. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Ia akan memberikan kita Roh Kudus. Dan janji Tuhan inilah yang harus kita minta setiap hari. Nah, sekarang ada pertanyaan. Di Yohanes 17 ayat 1-3, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berkata kepada Bapa di sorga, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar." Ada yang bilang, Tuhan Yesus saja bilang Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Itu bagaimana? Saudara, di sini Yesus mau agar kita mengenal Bapa. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus bilang, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Filipus, salah satu murid Yesus, bilang, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Apa jawab Yesus? "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Inilah tandanya saudara bahwa kita mengenal Bapa, yaitu jikalau kita mengakui bahwa Bapa dan Yesus itu satu dalam kealahan." Benar, mereka yang mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, otomatis akan mengakui bahwa Yesus juga adalah satu-satunya Allah yang benar. Yes, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mereka yang meragukan bahkan menyangkal Yesus sebagai Allah, berarti tidak mengenal Bapa dan otomatis tidak beroleh hidup kekal. Pertanyaan lagi, bagaimana dengan 1 Korintus 8 ayat 6? Di situ Paulus bilang, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Ada yang bilang, itu berarti Allah itu hanya Bapa dan Tuhan itu hanya Yesus. Bapa bukan Tuhan dan Yesus bukan Allah. Waduh. Saudara, seperti kasus Filipus tadi, mereka yang tidak mengenal Allah yang benar, baca ini ayat langsung bikin kesimpulan. Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Tuhan itu bukan Allah, dan Allah itu bukan Tuhan. Bapa bukan Tuhan, dan Yesus bukan Allah. Wah, ini parah saudara. Mereka ini kalau baca Yakobus 3 ayat 9, pasti langsung protes. Di situ kan tertulis, "Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita." Nah, ini pasti mereka tolak. Tidak bisa. Bapa itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya Yesus. Waduh, belum lagi frasa Tuhan Allah yang penuh dalam Alkitab. Jelas mereka yang tidak mengenal Allah yang benar pasti bingung minta ampun. Tuhan Allah itu esa, kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak boleh kita pisahkan Tuhan sendiri dan Allah sendiri. 1 Korintus 8 ayat 6 ini sebenarnya justru menegaskan kesatuan kealahan. Di ayat 4 dan 5, Paulus bilang tidak ada Allah selain Allah yang esa. Berhala atau Tuhan dan Allah lain itu palsu. Saudara lihat, jelas sekali kata Tuhan dan Allah di sini Paulus bikin sama. Sederhananya Paulus ada tekankan bahwa tidak ada Tuhan Allah lain selain satu Tuhan Allah yang benar, yaitu Bapa dan Kristus. Simple. Atau tidak percayakah engkau bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus? Kisah 17 ayat 24 menegaskan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Yes, Tuhan Allah itu esa, bukan Allah sendiri dan Tuhan sendiri. Coba perhatikan 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Semua yang bagi Bapa itu semua juga bagi Yesus. Demikian juga sebaliknya. Yes, Paulus pun tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha besar. Saudara, peran ketiga oknum kealahan ini sangat menentukan keselamatan kita. Abaikan satu saja, kita pasti binasa. Bapa adalah Allah kita yang kepadanya kita selalu berdoa. Tuhan Yesus adalah Allah Juru Selamat yang menjamin keselamatan kita. Benar, hanya Allah saja yang bisa menjadi Juru Selamat kita. Menyangkal Yesus sebagai Allah atau menganggap Yesus itu hanya Allah tingkat 2, itu sama saja menolaknya sebagai Juru Selamat. Otomatis keselamatan hilang. Roh Kudus adalah Allah yang bertahta di hati kita, sehingga tubuh kita sekarang disebut bait Allah. Ingat, hanya ada 2 kuasa atau 2 tuan, Allah dan setan. Menolak Roh Kudus berarti membiarkan roh jahat diam di hati kita. Dan mereka yang di hatinya berdiam roh jahat, kecenderungannya itu pasti hanya berbuat jahat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Wow. Saudara, di sorga hanya ada satu tahta Allah. Di situ bertahta Bapa dan Kristus. Di hati kita pun hanya ada satu tahta Allah, di mana Roh Kudus bertahta. Kelak saat Yesus datang kembali, Ia akan mendudukan kita bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya.
Wow, ini adalah janji yang pasti yang kita peroleh saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita melalui baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari tetap setia hingga Maranatha. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.